Aku tahu kalau mama yang turun tangan pasti ada jalannya. Kamu istirahat ya. Mulai besok kita berjuang bareng-bareng buat ayah. Tapi jangan bilang dulu ke ayah, biar ini jadi kejutan manis nanti. Kita bakal balikin cahaya itu ke mata ayah. Mama janji. Pagi, Ma. Masak apa nih? Pagi sayang. Ini mama bikin telur ceplok aja. Aku bantuin ya. Gak usah, mending kamu mandi aja sana. Jam segini udah sempit waktunya. Tapi aku masih ada waktu kok, Ma. Kalau kamu bantuin nanti malah kosong. Udah, mending kamu mandi dulu sana. Nanti mama siapin bekalnya sekalian. Iya, bentar lagi, Ma. Oh iya, ayah masih tidur, Ma. Udah bangun, tapi masih di kamar. Ma, hari ini jadi kan ketemu dokter? Iya jadi, hari ini mudah-mudahan mama bisa ketemu dokternya. Aku boleh ikut, Ma? Gak usah Nay, kamu tunggu kabar dari mama aja ya. Aku pengen ikut, Ma. Gak bisa kalau cuma nunggu kabar dari mama. Ma, please ya. Aku pengen dengar langsung dari dokternya. Aku pengen tahu semuanya, Ma. Ya udah iya, tapi inget jangan bilang dulu ke ayah ya. Iya, Ma. Mama tenang aja. Pokoknya aman. Kita ketemu dokternya nunggu aku pulang sekolah kan, Ma? Iya sayang. Udah sekarang kamu mandi sana. Oke, Ma. Om Pono lagi di mana sih? Ayo angkat dong. Ayo, Ma, berangkat. Aku udah selesai sarapannya. Oh, iya nak. Mama kenapa? Kok kelihatan gelisah? Enggak sayang. Cuma mama telepon kakek Pono dari tadi nggak diangkat. Nelpon kakek Pono. Buat apa? Ada yang penting, Ma. Ada sedikit hal yang mama butuh bantuannya, Nay. Hal penting. Iya, ini bagian kecil dari rencana mama buat kasih kejutan ke ayah kamu. Berarti ini masih soal rencana kita, Ma. Iya sayang. Kalau kakek Pono bisa bantu, mama nggak perlu bikin ayah curiga. Kalau nggak diangkat-angkat gimana, Ma? Mungkin kakek Pono lagi keluar. Bisa jadi, tapi mama pengen dia cepet respon. Soalnya kalau nggak ada kakek Pono, ayah pasti ikut waktu mama jemput kamu nanti. Oh iya juga ya. Bisa-bisa rencana kita buat kasih kejutan ke ayah gagal. Itu yang mama pikir dari tadi. Kalau sampai ayah ikut, semua rencana ini bisa gagal. Maksudnya buat ngalihin ayah ya, Ma? Iya bener sayang. Ma, kalau nanti kakek Pono belum juga ada respon gimana? Kalau masih nggak ada kabar, mama mau cari dia langsung. Bagaimanapun, mama harus pastiin ayah nggak ikut waktu mama jemput kamu nanti. Aku ngerti, Ma. Nanti aku juga bilang ke ayah kalau pulangnya agak sore. Jadi kita punya waktu. Kamu nggak perlu nutupin apapun dari ayah. Cukup ikutin aja rencana mama, biar semua tetap kelihatan biasa. Oke deh, Ma. Udah, sekarang kita berangkat aja dulu. Kamu udah pamitan belum sama ayah? Udah, Ma. Ya udah, kamu tunggu di depan ya. Mama mau bilang dulu sama ayah kalau mau antar kamu. Iya, Mama. Wah, masnya nongol lagi nih. Mau beli nasi uduk berapa hari ini? Enggak bang, saya cuma mau numpang duduk aja boleh? Numpang duduk. Kemarin beli nasi uduk aja polosan gak pakai lauk. Sekarang malah numpang duduk. Lama-lama saya buka warung ini jadi tempat nongkrong aja kali ya. Tenang bang, saya nggak ngerecokin kok. Cuma bentar doang sambil mikir. Kalau cuma mikir kenapa nggak di rumah aja mas? Kalau di rumah nggak ada ide bang.
Terus kalau di sini nemu ide gitu? Ya belum bang, kan belum duduk. Ya udah duduk aja. Tapi jangan lama-lama. Ini warung nasi uduk, bukan halte bus. Siap bang, makasih ya. Kalau boleh tahu nih mas, mikir apaan sih pagi-pagi udah lemes gitu mukanya? Kerjaan bang, saya lagi mikirin enaknya kerja apa gitu ya, biar hidup agak naik dikit. Oh gitu. Emang masnya bisa apa? Maksudnya punya keahlian gitu? Keahlian ya, saya tuh cepet ngantuk bang. Saya nanya keahlian buat kerja, bukan kebiasaan. Oh iya ya, eh saya pinter ngobrol bang. Ngobrol doang mah banyak yang bisa. Terus kalau kerja ngobrol aja, siapa yang mau gaji? Ya udah, kalau enggak gini aja. Masnya punya modal nggak? Kalau punya dikit aja, mending buka usaha sendiri kayak saya ini. Modal nggak ada bang. Modal nggak ada, kalian nggak ada, kerja maunya enak, makan maunya kenyang. Hidupnya mau gimana tuh mas? Makanya saya lagi duduk di sini bang, mikir itu semua. Tapi makin dipikir malah makin pusing. Ya Allah, kenapa orang begini masih dikasih oksigen sih? Bang, abang kenapa diam? Enggak, saya lagi mikirin kenapa saya nggak mangkal di tempat lain aja, biar nggak ketemu mas tiap hari. Empono, Risa? Lah, sendirian aja. iya om. Barusan habis antar Naila ke sekolah. Oh gitu. Ngomong-ngomong, ada apa nih pagi-pagi kesini? Nah itu dia om. Dari tadi aku telepon Om Pono berkali-kali nggak diangkat. Makanya aku kesini. HP gua lagi dicas di rumah. Emang ada apa? Kayaknya penting banget. Aku mau minta tolong nih sama Om Pono. Tolong apa, Riz? Ada masalah apa di rumah? Enggak, bukan masalah. Aku cuma butuh Om Pono ke rumah nanti siang. Sebelum aku jemput Naila sekolah. Ngapain? Aku mau pergi sebentar ada urusan. Tapi aku nggak mau Arga ikut. Jadi nanti Om datang ke rumah, temani Arga aja. Ngobrol apa kek, yang penting jangan sampai dia kepikiran buat ikut keluar. Berarti lo nggak mau warga tahu soal kepergian lo? Iya Om, ini bukan hal buruk. Cuma aku pengen kasih kejutan kecil buat Arga. Dan untuk sementara, lebih baik dia nggak tahu dulu. Oke deh, gua ngerti. Nanti habis zuhur, gua ke rumah lo. Jam 1:30, aku udah harus jalan. Jadi sebelum itu Om udah di rumah ya. Siap, tenang aja. Oh iya Om, kabar Ibu gimana? Udah sehat dia. Udah bisa ngapa-ngapain kok. Syukurlah. Terus ini Om Pono lagi beli nasi uduk. Mending beli mbak, cuma numpang duduk doang dia mah. Om Pono udah sarapan. Belum, Riz. Nih Om, buat beli nasi uduk. Banyak bener, Riz. Ini mah bisa kali buat beli seabangnya juga. Nggak apa-apa Om. Sekalian beliin juga buat Bapak sama Ibu ya. Bapak masih di rumah kan? Masih. Dia free katanya hari ini. Makanya nanti motornya bisa gua pakai ke rumah lo. Ya udah, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya Om. Nggak mampir ke rumah dulu. Makasih deh Om. Tapi aku kasihan Arka di rumah sendirian. Ya udah, hati-hati kalau gitu, Riz. Ya Om. Bang, nasi uduk 3 bungkus. Lauknya pakai ayam semua. Songong bener nih orang, duit dapat dikasih juga. Buruan, Bang. Oh iya, lauknya double ya. Nah, cakep tuh. Gini dong kalau beli. BTW itu tadi siapa? Oh, itu tuh istrinya ponakan saya, Bang. Yang kaya raya itu. Yang saya pernah ceritain. Oh itu, baik banget ya orangnya. Udah buruan bungkusin, Bang. Udah lapar nih. Iya, tunggu bentar. Ibu Risa,
saya sudah pelajari hasil pemeriksaan terbaru suami ibu. Dari hasil terbaru, terlihat bahwa kerusakan di saraf optik dan pusat penglihatan di otaknya masih stabil. Tidak memburuk, tapi juga belum ada perbaikan yang signifikan. Dalam kondisi seperti ini, pemilihan medis yang tersisa memang operasi. Kita akan mencoba stimulasi dan perbaikan di area yang menekan jalur saraf penglihatan. Tapi apa dok? operasi ini tidak menjamin kesembuhan penuh. Ada kemungkinan pasien bisa melihat lagi sebagian atau bahkan membaik sepenuhnya. Namun kalau prosedur ini tidak berjalan sesuai harapan, resikonya adalah kerusakan bisa menjadi permanen. Artinya, jika gagal, kemungkinan besar pasien tidak akan bisa melihat lagi selamanya. Tapi kalau berhasil, ayah bisa sembuh kan dok? Iya nak, kalau berhasil, ayahmu bisa melihat lagi. Itu memang tujuan utamanya. Kita sudah siapkan semua kemungkinan terbaik, tinggal keputusan dari keluarga. Berarti ini bukan soal bisa atau tidak bisa sembuh ya dok, tapi soal berani ambil resiko atau tidak. Tepat sekali. Dan saya tahu keputusan seperti ini bukan hal mudah. Butuh keyakinan dan kesiapan yang besar, bukan hanya dari pasien, tapi juga keluarga yang mendampingi. Ma, aku tak mama takut. Tapi aku pengen banget ayah bisa lihat lagi. Mama ngerti sayang. Mama juga pengen ayah sembuh lebih dari siapapun. Tapi keputusan ini gak bisa diambil buru-buru. Kalau sampai gagal, Mama gak mau kehilangan harapan terakhir yang ayah punya. Saya paham bu. Ambil waktu untuk berpikir. Kalau ibu dan keluarga sudah siap, kabari saya. Operasi bisa kita jadwalkan kapanpun. Terima kasih dok. Kami akan pikirkan sebaik mungkin. Mama gak berubah pikiran kan sama rencana kita? Mama bakal tetap operasiin ayah kan? Nay, Mama cuma butuh waktu buat mikir. Kita gak bisa buru-buru mutusin hal sebesar ini. Tapi dokter bilang kemungkinan sembuh itu ada, Ma. Kenapa Mama masih ragu? Karena kemungkinan itu gak pasti. Kalau operasi ayah gagal, ayah bisa... Jadi, Mama lebih milih ayah tetap gini selamanya. Gak bisa lihat apapun, termasuk kita. Bukan gitu sayang. Mama cuma... Mama cuma takut gagal. Padahal tadi malam Mama sendiri yang bilang kita bakal balikin cahaya di mata ayah. Mana janjinya, Ma? Mana? Naila, Mama cuma pengen yakin kalau yang Mama lakuin ini gak malah nyakitin ayah. Tapi justru karena Mama yang terus nunda-nunda, ayah yang makin tersakiti, Ma. Ayah cuma gak pernah nunjukin aja. Kamu gak ngerti, Nay. Kalau sampai ada apa-apa sama ayah, Mama gak bakal sanggup melihatnya. Justru itu, Ma. Kalau Mama benar-benar sayang ayah, berhenti takut dan mulai berjuang. Berjuang, tapi kalau kehilangan,